Mia. Iya. Mia, Mipa, banyak Bu sebutannya. Oke. Mia Bu, banyak kan. Baik. Mia. Nah, apa yang akan kita bahas di sesi ini? Ibu akan ngasih tahu kalian bagaimana, apa saja yang akan dipelajari. Ya, isinya konten. Nah, nanti Ibu akan bagikan dalam bentuk matriks. Matriks pembelajaran seperti apa, Bu? Nanti Ibu kasih tahu. Ini siapa lagi nyoret-nyoret? Oh, berarti waktu PAS kemarin, PTS, apa sih? PLS? PLS. Kalian ya, berarti, Bianquero. Ayo, siapa, ayo. Raya nih Bu, kayaknya Bu. Kelihatan tuh, kelihatan. Oke. Kita kembali ke topik. Tadi yang kedua, bagaimana kita belajar? Alat apa yang kita akan gunakan? Tools sama platformnya apa? Aplikasinya apa saja yang harus kalian siapkan untuk belajar bahasa Indonesia? Yang ketiga, nanti ada manajemen belajar mandiri. Nah, ini yang harus kalian pahami betul-betul. Ya. Kalau IPA. Isinya apa, Bu? Nanti isinya berupa tata tertib, kemudian ketentuan. Kalau ada tata tertib dan ketentuan biasanya akan diikuti dengan konsekuensi jika terjadi pelanggaran ya, atau pengabaian ya yang lebih halusnya. Nah, ini berarti ada sanksinya tuh yang menunggu. Terakhir, Ibu akan kasih tahu kalian gimana sih Ibu menilai pembelajaran bahasa Indonesia di daring ini? Sama nggak ketika mungkin yang waktu kelas 9 kita udah belajar bareng-bareng kalau di IPA. Di IPA Ibu kayak gimana tuh nilai kalian? Pastinya akan berbeda jauh. Seperti apa? Kita mulai dari yang pertama. Apa aja sih Bu yang kita pelajari? Ibu akan berikan ke kalian matriks pembelajaran. Nanti matriks pembelajaran ini bisa kalian unduh, disimpan, dan dicatat kalau perlu di dinding. Jadi apa aja sih bahasa Indonesia minggu ini belajar apa, minggu ini ada tagihan apa di kelas, nanti lewat apa juga ngumpulinya, di situ ada semua. Bu akan sharing screen dari sekarang, kelihatan tidak? Kelihatan Bu. Apa? Belum Bu. Ini, kelihatan belum? Hai guys, kelihatan? Kelihatan Bu, agak buram dikit. Apa yang kalian baca? Terbaca di layar kalian apa? Buram nih Bu. Buram Bu. Kan hasil observasi. Agak buram. Oke, yang buram nanti kalian bisa cek di akhir sesi. Ibu akan kasih rekaman video yang Ibu unggah di YouTube. Yang kedua, nanti Ibu juga bagikan lewat Edmodo. Untuk yang jelas, coba bantu Ibu bacain dong yang bisa baca. Laporan hasil observasi. Yes. Lalu? Pengetahuan. Nah, teks Yang eksposisi. ke bawah. Teks Nah, eksposisi. teks eksposisi, teks anekdot. Anekdot. Yes, terakhir. Fiksi dan non fiksi. Oke, yang dibaca sama Usama tadi ini adalah bab-bab yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Babnya apa aja, Bu? Tadi mulai hasil observasi, eksposisi, sampai buku fiksi non-fiksi. Nah, di 4 bab ini, kalau kalian tahu anak-anak, sebagai intro di awal, masih kelihatan jelas? Ada hitam-hitam nggak? Ada Bu. Ada hitam-hitam? Ada. Udah hilang belum? Belum. Ada Bu. Oh, masih ada hitam-hitamnya? Masih Bu. Masih. Sekarang masih Udah ada? nggak? Udah nggak? Oke. Udah Di enggak. sini ada bulan Juli sampai Desember. Terlihat? Ya Bu. Nah, di Mana, Bu? bulan Juli sampai Desember, itu nanti akan di tengah-tengah akan kalian ketemu dengan PTS. Kalian bisa cek tuh PTS-nya di bulan Oktober minggu kedua. Itu ada PTS. Oke? Kelihatan nggak, Nak? Atau suara Ibu pecah-pecah? Enggak Bu, kelihatan Bu. Oke. Jelas. Nah, kelihatan nanti bisa nyusul ya. Tadi bulan apa PTS-nya? Bulan Oktober. Minggu keberapa? Minggu kedua. Minggu kedua PTS. Lalu PAS-nya kapan? PAS-nya Minggu Desember. kedua. Minggu kedua bulan Desember. Desember itu udah PAS. Kalau begitu Bu, 1 bulan itu rata-rata 4 minggu, tapi juga ada yang 5 minggu. Total kita berapa kali ketemu Bu belajar bahasa Indonesia sama Bu Rizka? Kalau dihitung tuh cuma 1 sampai sini 16 kali efektif. Artinya
Iya, ada 16 kali belajar bahasa Indonesia, kayak gitu. Nah, 16 kali ini dibagi ke 4 bab tadi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya berarti untuk 1 bab nanti akan dipelajari selama 4 minggu. Jadi di sini nih, nanti Ibu kasih warna biru. Warna biru ternyata dihabiskan di bulan Agustus. Selama 4 minggu, 1 bulan penuh kita akan belajar materi tentang bab 1 ini, laporan hasil observasi. Apa aja nanti kegiatannya, itu ada di sini, di kompetensi dasar. Kalau Ibu bacakan secara ringkasnya, nanti membuat laporan identifikasi, lalu menganalisis, menyusun laporan observasi. Ibu yakin bahasa Indonesia itu adalah salah satu pelajaran yang kalian tidak perlu ngoyo, nggak perlu mikir, nggak perlu remedi kayaknya ya, nggak perlu ngitung-ngitung, nggak perlu ngafalin rumus, jangan dihafalin rumus sudah masa lalu, ya. Jadi siapa ini? Bukannya Surya udah ada? Ya udahlah. Bu. Hah? Ya. Kenapa? Pakai 2, Bu. Oh, kirain makhluk Ini di HP gak jelas, Bu. Oke, siap. Berlanjutin ya. Suara Ibu terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Iya, Bu. Putus-putus? Enggak. Oke, Ibu lanjutin. Tadi di bab 1 nanti apa aja, Bu? Toolsnya yang dipakai atau alat-alatnya atau materinya dari mana, Bu, kita dapat? Nah, di tiap bab Ibu akan bagikan yang namanya UKB. Apa UKB, Bu? UKB itu singkatan dari unit kegiatan belajar. Seperti apa, Bu, isi UKB itu? UKB itu gampangnya kayak LKS. Kalian pernah tahu LKS tidak? Tidak. Ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, yang belum coba cek yang mau Ibu kasih tunjuk ke kalian. Ini. Ini adalah UKB. Kelihatan anak-anak? Terlihat? Kelihatan, Bu, kelihatan, Bu. Oke, ini salah satu contoh yang pelajaran biologi, tapi bukan bahasa Indonesia. Garis besarnya seperti itu nanti UKB. Nanti ada, pertama nih, ada kompetensi dasar, itu adalah, kalau gampangnya kompetensi dasar itu bab-bab atau materi yang akan diujikan ketika nanti ujian. Nah, berarti sebelum PTS atau PAS, kalian udah punya tuh kisi-kisinya. Selama ini kan kalau mau ulangan, kalian baru minta, Bu, minta kisi-kisinya dong, kan mau PTS. Bu, boleh dikasih nggak kisi-kisi PAS? Nah, justru Ibu kasih dari sekarang tuh ya. Udah Ibu kasih di kompetensi dasar. Itu catat, simpan baik-baik. Oke? Siap, Bu. The next, nanti juga ada nih peta konsep dan juga materi. Materinya tapi bukan materi utuh, tapi melainkan materi-materi inti yang jadi dasar untuk bab itu apa. Misal kalau tadi laporan hasil observasi, apa sih laporan hasil observasi? Contohnya seperti apa? Strukturnya seperti apa? Susunan bahasa bagaimana? Nah, kebayangnya kayak gitu. Oke? Terbayang di kepala? Mic-nya boleh dinyalain loh, asal kalau nggak mic kasih tanda kayak gini nih. Kelihatan nggak tangan Ibu? Kalau paham kasih tanda gini ya. Dari Ibu nggak ngomong sendiri. Siap, Bu. Siap, mau nyala, Bu. Oke, bagus. Tapi terakhir, UKB itu juga ada latihan-latihan soal. Jadi misalnya kayak gini nih. Nah, ini kalau di biologi sih. Nanti ada latihan-latihan soalnya. Apa sih suaranya? Oke. Oh ya. Nah, jadi sudah kebayang ya UKB itu seperti apa? Nah, Ibu mau tunjukin kalian, kelihatan nggak matriksnya? Atau masih UKB? Masih OKB. Masih UKB, oke. What happened? Oke, kelihatan matriks? Kelihatan. Nah, tadi Ibu bilang, di setiap bab itu ada 1 UKB. Kalau gitu ada berapa UKB yang akan Ibu kasih ke kalian? 4. Ada 4 UKB. 4 UKB itu tadi isinya ada materi, kemudian latihan, penagihan. Penagihan tuh berarti kalau bahasa seremnya kalian tuh tugas ya.
Nah, di tiap UKB itu nanti juga ada tugas-tugasnya. Bu, kalau tugas kan berarti harus dikumpulin ya, Bu? Ya iya dong. Masa nggak dikumpulin? Nanti gimana tuh koreksinya? Nah, berarti ada berapa tugas yang Ibu kasih ke kalian? 4. 4 tugas. Nah, 4 tugas itu UKB. UKB untuk mempelajari materi. Selain tugas yang materi, Ibu juga akan, bukan Ibu sih, itu tuntutan kurikulum loh ya, di sini tertulis loh ya, jadi Ibu bukan ngadi-ngadi, Ibu nggak ada-ngada. Nah, di tiap-tiap bab atau materinya itu, nanti akan ada produk. Produknya apa, Bu? Dari bab 1 sampai 4 itu judulnya teks kan ya? Teks, laporan. Nah, berarti nanti yang diminta itu sama kalian oleh pemerintah, kalian nanti diminta menulis, anak-anak. Apa yang ditulis, Bu? Ya, kalau yang pertama berarti menulis laporan hasil observasi. Betul. Yang kedua nanti menulis apa tuh? Eksposisi. Menulis eksposisi. Yang ketiga? Anekdot. Anekdot. Terakhir? Diksi dan non-fiksi. Bu, kita menyusun buku dong, Bu? Enggak, nanti kalian menyusun ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Itu kayak semacam resume. Ya, atau mungkin sinopsis kali? Seperti itulah gambarannya. Oke? Paham? Sampai di sini apa itu UKB? Nanti tagihannya apa? Loh, Bu, berarti kita tiap minggu ada tugas dong. Kesimpulannya gimana kira-kira kalau kayak gini? Kesimpulannya apa kira-kira? Apakah Ibu tiap minggu akan meminta tugas ke kalian? Masa? Cek lagi. Nah, 1 bab, 1 UKB itu kalian selesaikan selama 4 minggu. Itu untuk 1 UKB. Berarti 4 minggu ini kalian mengerjakan UKB 1 dan juga produk tadi yang diminta. Apakah berarti itu dikerjakan seminggu harus selesai? Ya kalau mau silakan. Yang jelas 4 minggu itu udah harus selesai. Paham? Paham. Sebulan berarti ya, Bu? Silakan Iya, bertanya. sebulan. Kenapa? 1 bulan harus selesai UKB-nya gitu, Bu. Iya, 1 bulan untuk 1 UKB. Pokoknya cek nih, nah, di situ ada warna-warna kan, warna-warni ini. Warna-warni ini menyimbolkan kalau di materi ini untuk bab ini. Nanti bab 1 itu yang Ibu warnai atau Ibu shading biru ini. Lalu bab 2 yang di shading warna oranye. Shading 3 nanti warna Pink. hijau. Iya ya, pink. Whatever lah itu ya. Apapun lah itu ya. Belajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Nah, tadi di sini berarti kebayang ya. Bab 1 diselesaikan selama 4 minggu. Baik dari penagihannya, penugasannya, dan juga materinya itu selesainya selama berapa lama. Oke? Kebayang? Kebayang, Bu. Bayang, Bu. Di sini ada tulisan sesi Zoom, Bu. Maksudnya gimana? Nah, di akhir minggu dari materi ini, tiap-tiap materi, itu Ibu akan adakan sesi Zoom. Jadi Zoom-nya bukan setiap minggu, melainkan di akhir minggu untuk bab itu. Bab 1, minggu keempat kita Zoom. Untuk apa, Bu? Untuk kita bahas. Nah, setelah Zoom, mungkin Zoom-nya sebentar kali ya, 1 jam. Setelah 1 jam terakhir, nanti akan diadakan penilaian harian. Ulangan. Oke, nah jadi Zoom-nya nanti selain untuk konsultasi, memahami ulang materi, juga kalau ada kendala, dan juga pengumpulan tugas. Oh iya, berhubung kita ngobrolin tentang tugas tadi, berarti gimana, Bu, cara ngumpulinya? Nah, di sini nih, Ibu kasih ke kalian. Edmodo. Yes, yang jelas lewat Edmodo nanti akan Ibu bagikan untuk UKB-nya, pengumpulan UKB. Ibu mau tawarin sama kalian. Ini sifatnya penawaran. Kalau penawaran berarti bisa ditawar dong. Apa tuh, Bu? Blog. Jadi, untuk posting teksnya itu, kalau di Edmodo itu kan, apa ya, kalian nanti capek gitu ngetiknya. Atau kopasnya itu terlalu lebar. Nah, Ibu mau nawarin ke kalian, kalau blog kira-kira kesusahan tidak? Di mapel bahasa Inggris pakai blog juga nggak kira-kira? Ayo, Blog gimana, Bu? Nanti bikin blog untuk mengunggah atau mengupload tugas-tugas, bukan tugas ya, kalau tugas berat banget sih.
tagihan-tagihan yang diminta. Berarti nanti kalian cukup 4 kali posting di situ. Gimana? Kesusahan? Belum pernah bikin sih. Belum pernah bikin. Kalau yang Ya, lain Bu. gimana? Kira-kira kesusahan nggak? Di HP ada, Ibu sebenarnya ya prinsipnya aplikasi yang Ibu terapkan itu kalau bisa nggak nambah aplikasi sebetulnya. Jadi siapa tahu di pelajaran yang lain ada aplikasi. Oh ya, aplikasi apa dulu sih yang kepake? Kalau di pelajaran lain selain Edmodo apa lagi? Kaizala. Kaizala. Kaizala, kemudian Zoom Udah. Edmodo udah, Bu. Itu Kaizala. aja sih. Oh ya udah. Berarti kayaknya nambah aplikasi ya. Jangan deh kalau gitu. Berarti lewat Edmodo aja deh kayaknya, ya udah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai memberatkan kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait matriks, silahkan ditanyakan. Jadi intinya nanti Ibu nggak mau tahu, nggak mau terima alasan, Bu maaf, saya ketiduran. Bu maaf, saya lambat. Atau saya nggak tahu jadwal. Bu maaf. Saya bukan Bang Maaf ya, jadi nggak bisa menerimanya. Pun ketika nanti Zoom, Bu maaf, nggak ada kuota. Nah, dari sekarang udah tahu tuh di jadwal. Kalau di minggu akhir Agustus, nanti bakalan Zoom bahasa Indonesia. Jadi spare, sisakan kuota untuk minggu itu, gitu. Paham maksud Ibu, anak-anak? Paham. Ayo, sekarang ditanyakan. Kalau ada kesusahan, ada keberatan, yuk saling sharing. Nggak mau Ibu udah ngasih tahu kayak gini, terus nanti ngeluhnya di belakang justru. Dan ngomongnya nggak ke Ibu, nah itu malah nggak mau. Justru dari sekarang kita udah set, kita bikin kesepakatan bareng-bareng, ketika udah terbentuk kesepakatan, nah kita wajib untuk menyepakati. Menaati kesepakatan bersama, gitu. Ya, mungkin sambil lihat dulu ya, sambil dibaca-baca dulu. Atau kaget. Atau belum kepikir, Bu, belum kepikir. Yang mana? Buram, Bu. Buram. Ya udah, nanti Ibu kasih ini di Edmodo, diunduh. Kalau memang sekarang belum ada gambaran, nanti bisa sharing atau bisa kasih masukan, bisa beropini, nanti kalau udah masuk kelas Edmodonya. Oke? Oke. Siap. Mana tanganmu? Ini yang lain ini kedengeran atau cuman ketor muka aja? Ayo, ngomong. Atau suara Ibu menggema ya? Suara Iya. Ibu double, Bu. Sampai sekarang masih double? Masih double? Halo? Jelas tidak suara Ibu? Jelas, Bu, jelas. Mas. Berarti yang tadi Ibu ngomong panjang kali lebar tadi nggak masuk dong? Nggak jelas yang tadi? Masuk, Bu. Masuk kok, Bu, masuk. Oke. Berarti gimana nih? Udah ada gambaran ya? Tagihannya Udah, Bu. apa? Kalian nanti bakal belajar tentang apa? Apa yang akan kalian kerjakan? Di mana kalian mengerjakan? Itu udah nggak ada lagi nanya-nanya, atau nggak ada lagi alasan-alasan. Bu, nggak tahu. Saya nggak dapat info. No way. Oke? Oke, Bu. Next, bisa dilanjut. Materi sudah aman? Ada pertanyaan lagi? Lanjut, Bu, lanjut. Oke, Ibu masuk ke tadi mana? Matriks udah, sekarang di Zoom nggak buram. Maksudnya, oh iya. bagus. Coba tadi Maya apa Majid? Kenapa ya? Mau nanya apa? Enggak, Bu, nggak jadi, Bu, kepencet. Dasar. Nah, KKM Bahasa Indonesia kalau dulu di SMP berapa? 70 ya?
Ya, Apa Bu. katamu jangan-jangan Iya Bu, pakai? iya Bu, 70. Nah, kalau di SMA, Ibu akan set KKM-nya jadi 75. Kenapa? Kalau sekarang situasi kondisi seperti ini anak-anak, nanti ketika ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yang digunakan itu adalah nilai, mau nggak mau ya, nilai rapor. Nah, nilai rapor itu kalian bersaingnya nggak hanya satu sekolah, melainkan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Banyak dari sekolah-sekolah di Indonesia itu yang mengatur KKM-nya itu di atas 80 malah. Itu banyak banget prakteknya. Jadi ingat baik-baik bahasa Indonesia KKM 75. Nah, KKM 75 ini bisa diperoleh dari apa, Bu? Sebentar dulu Ibu kasih tahu. Kita lanjut dulu ke tools-nya ya. Tools itu apa, Bu? Aplikasi atau alat yang akan dipakai untuk pembelajaran. Apa aja, Bu, tools-nya? Ini, apa aja tuh? Apa aja tuh? Edmodo WhatsApp YouTube. Ada WhatsApp, YouTube. Aha. Edmodo buat apa, Bu? Edmodo buat modul, diskusi, penugasan. Aha. Nanti Ibu bagikan UKB-nya, kalian mengumpulkan penugasan, kita juga kalau mau penilaian harian, PTS, PAS, itu lewatnya Edmodo. Oke? Selain pelajaran Ibu, pelajaran yang lain juga pakai Edmodo kan? Iya Bu. Pelajaran apa yang udah? Yang udah prakarya. And then? Terus bahasa Arab. Lalu? Terus PKN. Ada lagi? Udah. Sama bahasa Indonesia, ya? Oh ya, sama bahasa Indonesia. Tetapi Ibu punya keinginan, bukan keinginan ya. Request, ya request itu keinginan ya. Ada request yang harus dipatuhi. Peraturannya apa, Bu? Untuk bisa masuk ke kelas Edmodo Bahasa Indonesia, yang pertama kalian harus menggunakan nama asli. Nama asli itu maksudnya emang punya yang palsu, Bu? Enggak, kadang atau ada namanya siapa? Ryan Bad Boys gitu kali ya. Nah, Majid Presiden 2050. Nah, kalau kayak gitu tuh nggak bisa tuh nanti masuk ke kelas Ibu. Ya, jadi benerin dulu namanya. Bu, kenapa? Kalau namanya saya cuma satu gimana, Bu? Maksudnya, misalnya saya Usama aja, Bu. Nah, nanti di first name atau nama awal kalian tulis Usama. Yang second name apa tuh? Family name kalau nggak salah ya. Itu kalian tulis kelasnya. Berarti Usama 10 IPA, 10 minyak kayak gitu. Nah, ini Ibu mau kasih contoh nih. Oh, belum. Sama yang kedua, harus pakai foto formal. Foto formal, Bu. Iya. Tuh, nampak tuh wajahnya kalian kan di situ di layar. Nah, itu screenshot aja tuh, terus ntar taruh di Edmodo. Bu, kalau saya nggak ikut peraturan, apa, Bu, konsekuensinya? Ibu mau kasih tahu ke kalian. Oke. Mana ya? Ini kayaknya. Nampak di... Aduh. Kelihatan tidak anak-anak layarnya? Kelihatan. Apa yang kelihatan di layar? Ada item-itemnya, Bu. Hitam-hitam. Iya, Bu. Masih ada? Masih, Bu. Masih ada nggak? Masih, Bu, masih. Masih, Bu. Bu. Tunggu sebentar. Masih ada? Nah, udah. Udah, Bu, hilang. udah. Nah, coba amati di sini. Apakah ada pengabaian? Ini kan bener ya? Nama pakai kapital sama foto. Ini fotonya tapi bukan foto profil. Lalu ini, namanya nama huruf kecil nih, Bu. Terus gimana dong? Nah, cek. Iya. Iya. Oke. Nah, ini kayak gini apa nih yang salah dari sini? Fotonya nggak formal. Nah, kalau fotonya formal apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Bodoh. Hah? Kick, Bu.
Tidur? Apa yang tidur? Gitu. Dikit, Bu. Di remove dari kelas. Cek lagi nih, yuk. Fotonya belum ada. Jadi semua. takut buat kode saya, Bu. Apa sih? Nggak seserem. Kalian tuh kalau udah stres duluan sih. Belum juga dicoba. Nanti caranya, kalian bisa masuk ke setting. Kalau lewat chat dulu nggak bisa. Nah, kalian nanti masuk browser dulu, buka kayak Google Chrome kah, atau buka apa namanya? Browser misalnya UC download, UC browser maksudnya, UC browser, Google Chrome atau Safari. Nah, kalian login Edmodo-nya dari sana. Nah, kalau udah bisa login dari sana, kalian bisa merubah setting profil akun kalian masing-masing. Oke? Jadi jangan takut dulu. Kalau misalnya Ibu remove, pasti Ibu sampaikan kok. Kenapa? Hitam. Hitam. Kelihatan tuh. Iya, Bu. Apanya? Di sisi kiri, ya, sisi kiri. Gak apa-apa, itu video kalian di situ. Ibu bisa lihat wajahnya kalian. Oke, sampai di sini tentang Edmodo. Ada kendala atau ada yang ingin disampaikan? Iya, Bu, kode kelasnya apa? Ini nampak nggak di layar? Nampak nggak? Nampak, Bu. Ayo dicatat dulu. Sehabis nanti kalian betulkan nama dan foto, kalian bisa langsung masuk ke sini. Ya? Kurang gede? Kurang gede. Udah, Bu, udah kelihatan. Oke, nanti Ibu copy di chat, bagian chat. Ini kode kelasnya, oke? Jangan langsung masuk dulu, setting dulu profil sama fotonya. Kalau udah ke setting, nah nanti baru deh kodenya dimasukin. Jangan sampai Ibu kick dulu. Ya. Harus kapital semua, Bu. Yoi. Kenapa, Bu? Iya, harus kapital semua supaya tidak ada kelalaian di antara kita. Ayo, ada lagi tanyakan nggak sampai sini tentang Edmodo sama tools? Adakah anak-anak? Tidak. Yakin. Gitrof namanya belum benar. Gitrof mana Gitrof? Kelihatan nggak di layar? Git, ayo Git, Kick aja, Bu. Git. Ibu remove dulu Kelihatan, Git Bu. ya. Kick aja, Bu. Kick, Bu. Ya, biar dibenerin dulu sama kalian. Tadi satu lagi katanya Ibu ada ini ya, ada video ya Bu? Otomatis. Jadi untuk pengganti sesi Zoom yang tiap minggu ini, Ibu akan berikan kalian suplemen materi dalam bentuk video. Nanti Ibu posting. Oke. Sudah akan mudah ketika kalian subscribe ya, tapi Ibu bukan pengemis subscribe. Jadi nanti dicek aja, tiap minggu ada video baru untuk membantu kalian mengisi di UKB-nya. Oke? Paham maksud Ibu? Paham, Bu. Ada kesulitan? Tidak. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu Edmodo sudah. Bu, kalau gitu WhatsApp untuk apa, Bu? Apa dong kira-kira? WhatsApp-nya buat apa kalau udah ada Edmodo sama YouTube? Buat apa dong WhatsApp-nya? Buat izin. Buat izin? Izin apa? Mau izin kemana? Izin bolos kelas. Apa? Berani-berani ya? Oh, kerja. Urusan nanti sama Ibu. Nggak di akhir Ibu kasih tahu. Ibu akan memberitahu kalian peraturan apa yang harus kalian ikuti untuk ikut pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi WhatsApp itu digunakan untuk kalau sharing. Misal Bu, saya ada kendala Bu untuk Zoom-nya, untuk Zoom-nya saya linknya belum dapat. Atau Bu, saya ada kendala, Edmodo saya ABCD. Bu, saya Nah, itu nanti bisa kalian hubungi Ibu lewat WhatsApp ya. Jadi kita belajarnya bukan lewat WhatsApp, tapi WhatsApp cuma sebagai alat komunikasi. Ibu sangat menganjurkan kalian ketika bertanya atau berkonsultasi cukup posting di grup. Kenapa?
supaya teman-teman yang lain itu bisa baca dan tidak perlu mengulang penjelasan. Bisa dipahami? Bisa? Ayo, semua bisa, mata Bu. ke kamera, semua Bisa, mata Bu. ke kamera. Bisa lihat kalian lah ya, siapa yang dengerin. Yes, please, silahkan. Cara ganti namanya gimana, Bu? Oke, nanti Ibu kasih tahu kalian, Ibu record dari HP Ibu nanti, ya. Ditunggu aja. Kalau gitu Ibu sharingnya nanti di WhatsApp, ya. Ya, Bu. Oke. Nanti ada 1 jam bisa kita pakai untuk kalian benahin Edmodo-nya dulu. Next, Ibu lanjutin. WhatsApp, YouTube udah nggak ada pertanyaan ya. Oh iya, Bu, kenapa harus YouTube, Bu? Aduh, Bu, kuota saya nanti cepet habis, Bu, nontonin video. Iya nggak? Iya, Kak? Iya. Iya. Gini ceritanya. Kenapa YouTube? Pertama, kalau misalnya kita kirimkan lewat WhatsApp, Edmodo, YouTube sama Instagram, itu kalau kalian punya paket unlimited social media, mereka itu sama. Jadi WhatsApp itu masih bisa kepake, YouTube-nya juga masih bisa kepake tuh. Paham nggak maksud Ibu? Paham nggak maksud Ibu anak-anak? IGTV sekarang juga bisa, Bu. Yes, exactly. Kenapa bukan IGTV? IGTV itu kalau mau diunduh perlu ke aplikasi pihak ketiga. Sementara kalau kalian di YouTube cukup tambahkan huruf titik apa huruf itu nggak masalahnya. Ibu lupa, nanti deh Ibu share lagi infonya. Itu bisa kalian tonton berkali-kali anak-anak kalau di YouTube. Tidak akan meminta banyak kuota ke kalian. Gitu loh tujuannya. Pun ketika kalian ingin menonton ulang, melihat ulang, itu bisa di situ berulang kali. Ya? Jadi daripada nanti memorinya penuh, memori HP maksudnya, memori internal kalian penuh, lalu juga, halo, bisa dengerin Ibu kan? Ya. Nah, di situ tujuannya di sana. Oke? Nah, Bu, saya nggak pengen tuh menuhin kalau saya unduh, tetap aja saya simpan di memori internal. Nah, kalian nanti bisa, kalau di YouTube bisa mengatur resolusinya. Kalau Ibu unggahnya HD, sementara kalian pengen hemat kuota, nah tonton tuh di resolusi 144. Ya, atau ketika Ibu jelasin, Ibu terlalu lambat, saya udah paham, Bu. Ya udah cepetin aja nanti 1,75 atau 2 itu, ya. Speednya cepetin aja. Nah, tuh keuntungannya di sana kalau lewat YouTube. Sampai di sini ada kesusahan kira-kira? Ada kesusahan tidak? Ayo loh ya, Ibu, itu Bu, maunya demokrasi. Ibu kasih, kalian bisa tawar. Nggak ada nanti di tengah-tengah atau di akhir, kemudian kalian ngeluh. Big no, nggak menerima. Menerima pengeluhan di awal. Ayo, gimana? Paham nggak? Bu, tapi Yes, saya internetnya suka error, Bu, kadang-kadang, Bu. Nah, justru ketika error itu kamu bisa unduhnya di awal. Nanti Ibu kasih tahu sama Ryan di akhir. Ada kok nanti beberapa kendala sama alternatif solusi yang bisa Ibu berikan, ya. Sabar. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang presentase penilaian. Coba baca di sini. Baca dulu. Sikap pemahaman penilaian. Apa aja? Di situ ada angka-angka. Kebaca nggak? Baca, Bu. Iya. Sikap berapa persen? Sikap berapa persen? Sikap 50. 50. Pemahaman. 30. 30. Kalau penilaian. 20. 20. Maksudnya apa, Bu? Bayangin, kalau selama ini di kelas, Ibu selalu tekankan kalian tugas itu tepat waktu, anak-anak. Ikuti pembelajaran di kelas. Jangan rame sendiri. Ayo, nggak usah bolos-bolos. Gitu kan? Nilainya kalau ulangan harus di atas KKM. Waktu PTS, PAS, kalau masih ada kurang nilai, remet. Nah, ketika belajar daring, Ibu paham. Kita belajar daring ini banyak kendala, banyak arah rintangan yang kita hadapi. Jadi yang Ibu depankan nilai itu adalah nilai sikap kalian. Maksudnya, Bu, sikapnya apa aja, Bu? Kayak gini nih, misal kita belajar bahasa Indonesia tiap hari apa?
Senin, jam berapa Bu? 10.30 sampai jam berapa? 12.30. Ya berarti harus hadir, ya. Isi presensi, tunjukkan mana kehadiran kalian. Nggak ada ceritanya, belum bangun Bu, semalam begadang. Bu, maaf, nggak ada net, dan sebagainya. Nah, di sini nih, ada beberapa sikap yang harus kalian miliki untuk belajar daring. Coba bacain apa aja? Coba baca. Disiplin, komunikasi, percaya diri, pantang menyerah, integritas, jujur. Nah, semuanya udah paham? Masa? Kalau tadi misal isi presensi anak-anak sampai 10, 12.30, tapi ternyata masih ada yang belum isi presensi. Berarti nggak disiplin. Atau Ibu minta UKB-nya ini minggu terakhir dikumpulkan, tapi Bu maaf ada kendala dengan net saya, akhirnya saya nggak bisa ngumpulin. Nah, itu berarti nggak disiplin. Ketika kamu ketemu kendala atau potensi kendala seperti itu, coba minimalisir dulu kendalanya. Seperti apa Bu maksudnya? Nah, di sini nih. Tadi Zoom-nya udah Ibu kasih ya jadwalnya di minggu terakhir tiap bulan. Berarti udah buat tuh di sini, tulis dulu to-do list-nya. Minggu keempat ada agenda Zoom Bahasa Indonesia. Kemudian pengumpulan tugas. Suara Ibu pecah kah? Iya. Enggak, Bu. Atau menggema? Suara Ibu menggema? Benar, Bu. Oh iya, ada HP-nya Ibu soalnya. Oke. Masih menggema? Tidak. Oke. Tidak. Kalau ada nggak kejelasan itu kalian ngomong, Bu maaf suaranya menggema, Bu maaf nggak jelas gitu ya. Ya, anak-anak. Halo, dengar suara Ibu? Itu ada hitam-hitamnya, Bu. Di bawah hitam-hitamnya. Iya, Bu. Iya, Nggak Bu. apa-apa, itu wajah-wajah kalian itu, wajah-wajah kalian. Ada kalimat yang tidak kebaca, Bu. Kalau di bawah itu udah kebaca. Nah. Iya. Apa tuh? Coba baca. Ketentuan kendala. Kalau ada kendala, misal tadi, Bu maaf, Edmodo saya tiba-tiba passwordnya ke-reset. Bu maaf, Edmodo saya error. Nah, kalau bisa itu diinfokannya jangan pas jam ini. Jadi kalau bisa sebelumnya atau malam sebelumnya itu justru sangat bagus. Jadi kita bisa langsung cari solusinya di situ, ya. Apalagi anak IPA itu terkenal sama disiplinnya kok. Oke? Ya, Bu. Amin. Jangan memecahkan stigma itu, menghancurkan stigmanya. Amin. Oke, the next adalah percaya diri dan komunikasi. Bu, saya takut Bu Rizka nanti marah kalau saya ngomong kuota saya nggak ada, gimana dong? Berarti kalian itu belum punya percaya diri, belum juga ngomong, belum juga laporan, belum juga dikomunikasikan, tapi sudah membangun asumsi sendiri. Yang akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalian nanti yang dirugiin. Karena dianggap alfa, dianggap bolos, nggak ada kabar. Nah, di situ kan nggak punya percaya diri. Padahal pasti susahnya juga nggak ketemu muka. Cuma texting aja, ya kan? Ya? Iya, Bu. Oke, guys. Saya paling pede, Bu. Saya paling pede. Siapa itu yang ngomong? Kerjaan saya, Bu. Siapa yang ngomong? Ryan, Bu. Gen. Ya, tularin sama teman-teman ya, Yan ya. Ingat, tetap harus pakai norma dan etika. Woi, pakai norma dan etika. Siap, Bu. Oke, ngobrolin soal integritas. Kalian paham nggak arti integritas? Memahami atau memaknai arti integritas. Apa itu integritas? Halo? Apa itu integritas? Menggemakah suara Ibu? Halo? Capek coy ngomong sendiri coy. Ayo. Apa tuh? Ada yang tahu nggak integritas?
Enggak, Bu. Kurang tahu, Ya. Bu. Nah, nggak tahu lah. Jadi guys, integritas itu adalah sama. Maksudnya Bu, apa yang sama? Apa yang di kepala, yang diisi kepala, yang keluar di mulut, yang terbukti nyata di tindakan itu sama. Itu punya integritas. Jadi kalau ngomong, Bu maaf, saya tidak ada internet. Ya itu, harus benar-benar nggak ada internet. Gitu. Atau, Bu maaf, saya telat karena saya ketiduran. Berarti nggak punya integritas ya. Dia masih punya integritas sih, dia ngomong jujur. Cuma dia nggak punya disiplin. Nah, berarti kan nggak sepaket tuh di situ. Ya, sikapnya nggak sempurna dong. Jadi integritas itu kalau ngomong, wah, korupsi itu tuh haram hukumnya. Korupsi waktu itu nggak boleh. Kita tahu itu salah, tapi kita nggak ngelakuin. Nah, berarti kita nggak punya integritas. Jadi apa yang dipikir, apa yang diomongin, apa yang dilakuin itu sama. Nah ini, fakta ini, kalau Ibu mau kasih tahu, Ibu nggak mau nyebut kelas mana, siapa oknumnya. Tapi ketika PTS dan PAS kemarin masih banyak yang ditemukan tidak memiliki integritas. Apa Bu maksudnya? Jadi lihat di sini. Cek kursor Ibu. Ada nggak kursor Ibu? Ada nggak kursor Ibu? Ada, Bu. Ada. Kursor di sebelah sini kalau bukanya pakai laptop, di sini nanti tab-nya Brainly. Tab yang di sini Google. Tab yang di sini buku mata pelajaran. Tab yang di sini Google, tab yang lainnya. Jadi paham nggak kemana arahnya? Serius banget sih kalian. Ya, jadi ya udah, jujur aja, nggak bisa Bu, saya materinya nggak paham. Ya nggak usah buka Brainly, nggak usah buka tab Google. Nggak bisa ya nggak bisa aja. Toh lagian tadi kan pemahaman cuma 20%. Yang utama itu kejujurannya, keintegritasannya. Ya anak-anak, negara kita tuh nggak akan bebas korupsi kalau kitanya tuh nggak ada integritas. Cuma itu. Mau koar-koar kita nggak setuju korupsi, koruptor tetap merajalela kalau dari sekarang itu integritas nggak dibangun. Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutin. Tadi ini kendala udah, ini dia, manajemen belajar. Kalau ada pengabaian, apa yang akan kalian peroleh? Ini di atas ada pengabaian. Nah tuh, pengabaian tuh apa sih Bu? Pengabaian tuh bahasa halusnya kalau kalian melanggar. Apa Bu yang dilanggar? Tadi peraturan-peraturan manajemen belajar yang Ibu kasih, nah kalau dilanggar gimana? Coba baca. Lakukan pelanggaran. Bukan pelanggaran manajemen. Tunggu, satu orang. Ibu mau yang bacakan adalah Aris. Baca Aris. Nomor 1. Pengabaian manajemen belajar. Yang Yes. pertama, melakukan pelanggaran manajemen belajar atau kedisiplinan dan tidak berinfo tentang kendala atau info tidak valid dan logis, sama dengan alfa atau bolos. Yoi. Kalian udah tahu kan? Kalau 3 kali bolos, di nanti mapel Ibu ini bahasa Indonesia, Ibu akan otomatis ke poin ketiga. Apa poin ketiga? Coba bacain Nur. Nur, baca Nur. Poin ketiga, kalau 3 kali bolos berturut-turut. Kurang ke bawah, Bu. Kurang ke bawah. Iya. Oh, udah ke bawah tuh. Oke, ini di sini. Oke, yuk coba bacain. Dia melanggar kali ini. Ayo, tunggu. Loh. Udah, kebaca belum? Iya. Ayo, apa tuh? Pengabaian ketiga tidak memenuhi KKM standar atau tidak lulus mata pelajaran IPA. Nah, kok IPA sih? Bahasa Indonesia. Wah, dari IPA nih kayaknya. Ya pokoknya intinya kalau nanti bolosnya 3 kali jangan berturut-turut. Bolos 3 kali nggak ada kabar, nggak mau ikut pelajaran, daringnya awut-awutan, udah Ibu nggak bisa bantu ya. Silahkan. Mau tinggal kelas silahkan. Ya, sudah paham kan? Bolos di Zoom doang apa yang di lainnya juga, Bu?
Yang lainnya juga dong, cuma 16 kali juga kita. Kita zoomnya cuma 4 kali nanti. Kalau ada tugas segera dikumpulkan. Jangan keluar dari deadline. Kalau nanti ada ulangan harian, ikuti jadwalnya. Pokoknya disiplin sesuai jadwal. Itu kata kuncinya, ya. Halo? Siap, Bu, Sampai siap, dulu. Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Nomor 2, coba Ran, baca Ran. Kalau tadi kan ketiga udah auto nggak lulus. Tapi yang kedua ini apa, Bu, yang akan terjadi? Apa yang akan kalian dapetin? Kebaca nggak? Pengabaian kedua kebaca. Oke, apa? Masih tetap. Pengabaian kedua masih tetap dilakukan, teguran tertulis. Wajib membuat surat pernyataan bertanda tangan orang tua tentang pengabaian yang dilakukan. Nah, jadi kalau kedua kali nanti orang tua kalian akan mengetahui tingkah laku kalian gimana ketika belajar daring, ya. Intinya daripada kalian menghadapi situasi kondisi yang tidak enak itu, paling bener ya udah nggak usah dikerjain 3 ini, ya kan? Ikuti tuh, punya disiplin, ya. Oke, ini ngapain pilih yang susah kalau ada yang mudah, ya nggak? Ya nggak? Ya, Bu. Nah, ya Iya, udah Bu. paham dari sekarang, udah nggak perlu lagi diingetin. Nah, ini sekarang. Ini semua adalah kumpulan kendala yang ditemui ketika pembelajaran daring. Ini berlaku sebetulnya tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia, tapi kayaknya di semua pembelajaran deh. Coba cek, kelihatan nggak tulisannya atau blur? Kelihatan. Dan Coba apa saja yang pertama? Internet dan jaringan. Jaringan. Apa tuh? Bu, kalau jaringannya tiba-tiba saya putus di tengah gimana? Nggak apa-apa. Yang jelas, kalian berkabar. Kalau nggak bisa hari ini ngikuti sesi Zoom, berkabar. Malam harinya cek dulu kuota. Sisakan kuotanya. Kalau bener-bener udah nggak bisa, banget. Sekarang gini, pola pikirnya kita ubah dulu. Sebetulnya ketika kita ke sekolah, itu kan ada biaya transport yang dianggarkan kan ya? Ya nggak sih? Ya. Berapa 1 bulannya? Kayaknya lebih dari 100 real kan? Pasti tuh. 500. Nah, malah 500. 500 udah dapet paket unlimited, tau gak sih? Iya. Pada akhirnya tentang bagaimana kita memprioritaskan. Pikirnya kalau kita ke sekolah ada transport, berarti transport itu yang sekarang dialokasikan untuk bahan kalian, amunisi kalian ketika belajar. Apa itu? Ya, the one and only dong, internet. Ya nggak? Iya dong. Ya, di situ. Berarti harus belajar tentang memprioritaskan. Mana yang penting? Game dulu atau belajar? Gini, Ibu bukan orang yang antipati terhadap game atau terhadap refreshing atau reward diri. Itu juga termasuk salah satu kebutuhan jasmani dan rohani. Tetapi lagi-lagi kalian sudah mulai masuk masa dewasa muda, sudah harus tahu mana yang diprioritaskan. Kalau sudah ada agenda, sudah ada jadwal, prioritaskan dulu belajar. Lepas dari pembelajaran, baru nanti kalian bisa tuh ambil tuh reward-nya. Reward pun jangan kelebihan durasinya. Nanti masuknya yang kedua di situ. Semalam, Bu, ketiduran gara-gara begadangnya game online. Game online itu nggak salah. Yang salah itu kitanya. Ya nggak? Iya. Ya, Bu. Udah bosen ya kalian dikasih tahu berapa orang, berapa kali kayaknya ya. Oh ya, tadi soal jaringan, berarti ada solusi yang bisa dikasih. Kalau tadi udah paham tentang prioritas, berarti dari awal kalian mengunduh semua UKB yang Ibu berikan di awal ketika internetnya masih kencang. Lalu juga video-video yang Ibu kasih di YouTube itu kalian unduh dari sekarang. Supaya bisa ditonton berulang-ulang. Nggak harus ada kuota. Ya? Itu solusi yang bisa Ibu berikan. Oke? Bisa dipahami? Siap. Ya. Oke.
Bentar. Oke. Oh, tadi Zoom juga udah kasih ke kalian. Zoom-nya kalau di kita, di bahasa Indonesia, nggak melulu tiap minggu. Jadi insya Allah nggak akan menyedot kuota. Ya? Bisa dipahami ya? Ini Ibu sama-sama pelonggaran nih. Nah, kalau udah dilonggarkan tinggal tanya mau nggak berusaha untuk menepati gitu. Ya, Li ya? Ini Alif itu kayaknya bener-bener tidur nih ya? Iya, Bu, kayaknya. Oh, tak suruh telepon. Saya chatnya nggak dibalas. Oke. Tunggu aja. Oke, ketiga, coba baca. Manajemen diri dan malas. Saya malas ngerjakan tugas, Bu. Paling juga nanti tugasnya nggak dibaca. Hey, jangan meragukan Ibu. Ibu nggak suka peremehan kayak gitu. Jadi kalau di sekolah, kayak kemarin tuh ya, ada tugas suruh bawa apa, itu dikerjain juga. Tugasnya kan nggak banyak. Ya nggak sih? Aku kebanyakan. Kebanyakan. Tidak, Bu. Kalian jangan tegang-tegang loh. Emang Ibu ini ya, kejam ya? Bentar. Ada yang dari keluar tadi. Jaringan kayaknya. Oke, yang keempat, baca tuh apa? Waktu belajar Baca. Belajar, offside. Apa outside? Surya baca Surya. Offside. Buram, Bu, di saya. Lo katanya udah ada komputernya. Iya, Bu, itu tetap buram di komputernya. Masih buram. Ini jaringannya. Di Zoom, di Iya Zoom. sih, Internetnya lemot, jaringan. Bu. Oke. Tapi bisa dengar suara Ibu ya? Bisa, Bu. Oke, Afnan coba bantu Ibu Afnan. Waktu belajar offside. Yes. Apa solusinya? Set boundaries, Terus? komunikasikan, Yes, terakhir? evaluasi. Aha. Paham nggak maksud Ibu ini apa? Enggak, Bu. Nah, misal jadwal bahasa Indonesia adalah setiap hari Senin pukul 10.30 sampai 12.30. Dereng. Anak-anak, tiba-tiba tuh ya jam 11 Ibu baru hubungin kalian. Anak-anak maaf, Ibu ketiduran. Jadi untuk belajar bahasa Indonesia hari ini kita mulai nanti malam ya, jam 9 malam. Udah standby semua di Zoom. Nah, itu maksudnya outside. Kayak gitu bener nggak Ibu? Bener nggak? Ngomong. Bener? Siapa yang ngomong bener? Tidak boleh. Enggak, Bu. Tidak boleh ketiduran, Bu. Ya iyalah. Nggak boleh, Jadi Bu. itu ya, berlakunya tuh nggak, kalau tadi kan kayaknya kita mulu Bu yang salah. Jangan salah, Bu Rizko juga punya Siap. potensi yang salah nanti tuh. Nah, akhirnya kalian juga harus membuat boundaries, bikin pembatasan. Bu, mohon maaf, sesuai dengan jadwal pembelajaran bahasa Indonesia itu mulainya dari 10.30 sampai 12.30. Jadi kita nggak bisa Bu ngikutin kalau belajarnya malam hari. Mohon maaf dengan sangat. Itu dikomunikasikan. Ya. Ya, Bu. Ini sebetulnya berlaku tidak hanya untuk pelajaran Ibu sih. Barangkali kalau ada pelajaran yang lain, nah itu bisa kalian bikin dari sekarang. Bisa kalian terapkan solusi yang Ibu berikan. Ya. Anak-anak, Ya, Bu. Ibu dari tadi panjang ngomong terus nih. Ayo kalau gitu sekarang yang selanjutnya belum terbiasa online. Siapa nih yang mau bacain? Arsila, ayo Sil. Baca nggak? Belum terbiasa online. Yes. Tuntutan zaman, semua mengalami yang sama, Yes. sama mindset. Nah, ini tuh ya kalau banyak yang curhat sama Ibu. Bu, saya tuh nggak suka belajar online. Iya Bu, enakan di sekolah ketemu teman-teman. Guys, itu tuh ya yang ngerasain itu tuh nggak cuman kalian tok. Kita, Bapak Ibu guru, bahkan semua hampir pelajar siswa-siswi di seluruh dunia itu mengalami hal yang sama. Nah, mau nggak mau pasti daring dong.
Nah, yang ada tuh tinggal kitanya. Kita tuh mau merubah nggak? Mindset kita mau diubah nggak kira-kira? Ya? Iya, iyalah. Jadi anggap itu tantangan itu jadi, bukan tantangan. Anggap kendala itu kan masalah ya. Anggap masalahnya itu tuh jadi tantangan. Nah, gimana cara merubahnya, Bu? Mindsetnya dibenerin dulu. Oh iya, saya tahu ini adalah tantangan untuk saya. Oke, saya buktikan kepada dunia. Saya butuh buktikan sama Koronces. Kalau saya nggak akan pengaruh tuh sama si Koronces. Ya. Ya. Atau udah pada ngantuk? Oke, the last one. Ketika gawai kurang mendukung, adakah di sini yang ada kendala dengan gawainya, dengan pirantinya, dengan gadgetnya? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada kan yang kentang-kentang gitu? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Pun kalau ada, tadi aplikasi yang Ibu terapkan itu tidak akan berpengaruh kok ke gawai kita. Jadi masih bisa dipakai di gawai manapun. Ya, SD ya? SD? Najwa juga bisa dengar. Oke, the last but not least. Aduh, lupa lagi bahasa Indonesia. Oke, terakhir dan sebagai belum penutup tapi ini yang akan kita kerjakan setelah ini. Apa tuh? Coba baca dulu. Tunggu. Bentar, kita break 10 menitan ya.